Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, doa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Tugas kita sebagai manusia adalah selalu memohon kepada Allah. Dan memohon kepada Allah itu lewat alunan doa-doa kita. Allah sangat senang bagi hamba-hambanya yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, dia dianggap sebagai orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya doa kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, termasuk di dalam kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, dan dalam kitab yang diringkasan dari Ihya Mau'izatul Mu'minin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, di sana disebutkan ada 10 etika ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa lain, ada 10 prasyarat supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah ayatarassadal azmana syarifah. Kita harus betul-betul mencari peluang dari waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu misalnya hari Jumat, kalau bulan-bulan Ramadan, atau hari Arafah, atau pada sepertiga malam yang terakhir atau waktu sahur. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab bagi orang ketika dia ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya adalah waktu yang kosong, yang tidak terlalu crowded kalau dalam bahasa jaringan itu. Yang kedua, supaya doa kita diterima oleh Allah adalah ayaghtanima al-ahwala syarifah, yaitu orang itu ketika berdoa mencari kondisi, mencari keadaan yang mulia. Contoh di antara keadaan yang mulia adalah ketika inda nuzulil ghais, ketika hujan turun, ketika hujan sedang turun, itu sebenarnya waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika keadaan sujud, ketika habis akad nikah. Akad nikah itu adalah akad yang keadaan yang berkah, di mana di situ termasuk doanya mustajab. Kemudian ketika bainal adzani wal iqamah, ketika habis adzan, kemudian orang sholat sunat, setelah itu menunggu iqamat, itu adalah keadaan yang sangat mustajab untuk orang berdoa. Termasuk keadaan yang termasuk waktu yang mustajab doa, keadaan yang mustajab adalah khalfas shalawatil khams, yaitu di belakang dari sholat 5 waktu. Maka para ulama biasanya setelah sholat 5 waktu itu begitu dianjurkan orang untuk berdoa. Bahkan jika perlu jangan sampai merubah posisi kakinya setelah dia salam. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, yang ketiga, supaya doa kita diterima oleh Allah adalah ayyad'awa mustaqbilal kiblati wa yarfa'a yadayh. Ketika kita berdoa, supaya kita menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam berdoa adalah menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis tentang mengangkat tangan, ini kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, ya, termasuk disebutkan dalam sebagian kitab ulumul hadis, termasuk hadis yang mutawatir maknawi. Artinya adalah hadis ini sangat kuat bahwa ketika kita berdoa, disunnahkan kita untuk betul-betul mengangkat tangan, menunjukkan kita memang butuh, kita memang sangat berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prasyarat agar doa kita diterima oleh Allah adalah hifdzus saut bainal makhafatati wal jahri, yaitu ketika kita berdoa, suara kita itu jangan sampai pelan banget, tapi juga jangan keras banget, karena Allah itu maha mendengar. Maka doanya adalah di antara yang sedang, yaitu tidak
tidak terlalu lembut tetapi juga tidak terlalu keras. Jadi yang sedang, yang menunjukkan kita bisa mendengar apa sih yang kita minta, apa sih yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ayil alla yatakallafa saj'a fid du'a. Ketika kita berdoa, janganlah kita mengucapkan doa itu dengan model bersajak, dengan model berpuisi. Kan ada orang itu terkadang ketika berdoa, dia seperti membaca sajak atau membaca puisi. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan doa kita ini betul-betul dilakukan dengan cara yang betul-betul masuk ke dalam hati kita, diresapi hati kita. Bukan deklamasi, bukan membaca puisi, tapi bacalah doa itu dalam bentuk sebuah keinginan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah adalah at-tadarru' wal khusyu' war rahbah. Ketika orang berdoa itu harus dilakukan doanya itu dengan tadarru', dengan khusyuk, dilakukan dengan betul-betul kita itu meresapi apa yang kita doai, dilakukan dengan betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penuh dengan harapan, roja agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayazzimad du'a wa yukina bil ajabah. Kita harus menetapkan doa kita itu betul-betul kita yakin untuk akan diijabai oleh Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah itu dengan tanpa mendesak kepada Allah. Dalam bahasa lain adalah ayulaha fid du'a wa yukarrir ad-du'a. Jadi kita memaksa, mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulangi supaya doa kita itu betul-betul diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekali, tetapi doanya betul-betul kita ulangi, doanya betul-betul kita terus kita sebut dalam berbagai situasi untuk menunjukkan bahwa betul-betul kita doanya itu ingin dikabulkan. Yang selanjutnya adalah ayaftatihad du'a bi dzikrillah taala. Memulai doa kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lain juga disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, carilah perantara, dan di antara perantara yang paling baik adalah perantara wasilah itu adalah bil a'malis sholihah, yaitu kita beramal soleh. Ketika kita ingin memohon kepada Allah, carilah wasilah. Apakah wasilahnya misalnya kalau pendek seperti para ulama itu dengan membaca Fatihah, dan Fatihah itu dijadikan wasilah. Ada orang yang ketika berdoa itu berzikir dulu dengan menghatamkan Quran. Ada orang berdoa supaya dikabulkan itu dia bersedekah dulu dan lain sebagainya. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah itu carilah wasilah dengan cara berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, supaya doa kita diterima dan dibukakan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai kita lupa untuk membaca sholawat. Yusolli 'alan nabi ya wa yakhtimu biha aidan. Jadi ketika memulai doa, mulailah doa kita itu dengan membaca sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Paling mudah sahabat-sahabat Kang Ihsan adalah ketika kita berdoa mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca sholawat, kemudian setelah itu memohon apa yang kita harapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tutup dengan sholawat dan ditutup lagi dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya dari etika berdoa supaya doa kita itu diterima oleh Allah adalah, dan ini termasuk adab batin yang paling penting supaya doa kita diterima oleh Allah adalah, yaitu at-taubatu waraddul madzalim. Kita harus taubat, kita harus mengembalikan hal-hal yang dalam kategori zalim, melanggar hak-hak orang lain. Artinya, ketika orang itu berdoa, mau dia diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia masih banyak dosanya, atau di sisi lain dia masih berbuat zalim kepada orang lain, maka tentu Allah tidak akan mengijabai doa kita. Oleh karena itu, kita ketika ingin berdoa, kita harus bertaubat dulu. Setelah itu kalau ada hak-hak orang lain, kembalikan hak-hak orang lain itu. Karena kalau kita tidak mengembalikan hak-hak orang lain, itu akan menghalangi doa kita. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, karena
Doa ini sangat penting ya. Doa ini termasuk inti dari ibadah ya. Yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan ada yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya. Doa adalah intinya ibadah. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Dan Allah sangat cinta, Allah sangat suka dengan hambanya yang selalu meminta, dengan hambanya yang selalu berdoa, dengan hambanya yang selalu roja, punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabai. Dan yakinlah ketika kita berdoa, doa kita itu yakin akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika Allah mengijabahi doa kita itu tentu belum tentu sesuai dengan apa yang kita doa. Karena ada 3 kemungkinan dari doa kita, jawaban doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah, kemungkinan pertama, doa kita itu memang diterima oleh Allah dan dikabulkan sebagaimana permintaan kita. Misalnya ada orang berdoa kepada Allah, ingin dianugerahi lulus masuk sebuah perguruan tinggi, dan Allah mengijabahi doa itu dengan dia diterima di sebuah perguruan tinggi. Yang kedua, doa itu dianugerahi oleh Allah, diijabahi oleh Allah dengan kebalikannya. Maksudnya apa? Bahwa Allah mengijabahi doa itu dengan menghindarkan dia dari madarat, dari bahaya, sejajar dengan permintaan doanya. Misalnya ada orang berdoa supaya dia dianugerahi uang 100 juta. Allah tidak ngasih dia uang 100 juta. Tapi ketika dia di jalan, harusnya dia kecelakaan, dia dihindarkan oleh Allah dari kecelakaan itu. Dan seandainya dia kecelakaan itu, dia akan menghabiskan uang 100 juta. Maka ini diekuivalen dengan kebalikannya, dia tidak kehilangan uang 100 juta. Yang ketiga, doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu menjadi gudang pahala besok di akhirat. Maka sesungguhnya orang berdoa meminta kepada Allah itu tidak akan pernah rugi, karena doanya itu akan betul-betul dijawab oleh Allah. Hanya jawaban Allah, ijabah Allah dalam 3 kategori. Oleh karena itu ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila orang bertanya kepadamu Muhammad anni, tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku Allah itu akan mengijabahi setiap doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku, ketika dia meminta kepadaku, ketika dia ingin berharap besar dianugerahi sesuatu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yakinlah ya, dan teruslah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah meminta, teruslah menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebutuhan kita, apapun keinginan kita, apapun hajat kita, laporkan pertama kali semuanya itu tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.